Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mulyana dengan NIM 200180039 Program Studi Sistem Informasi Universitas Malik Saleh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang judul besarnya yaitu kecerdasan bisnis. Adapun pengamatan saya pada Bapak Angga Pratama selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan bisnis. Adapun poin yang akan saya bahas di sini yaitu ada kecerdasan bisnis atau intelijensi bisnis, yang kedua komponen intelijen bisnis, yang ketiga ETL, dan yang terakhir Penthouse Data Integration atau PDI. Baik, yang pertama itu ada kecerdasan bisnis. Apa sih kecerdasan bisnis? Kecerdasan bisnis adalah suatu ilmu yang mendukung pengambilan keputusan pada organisasi bisnis. Tujuan utamanya adalah menyediakan akses interaktif terhadap data, memungkinkan manipulasi data, dan memberikan manajer kemampuan untuk melakukan analisis bisnis. Bisnis intelijen menurut ahli ada dua, yaitu Robenhart dan Vercellis. Menurut Robenhart mengatakan bisnis intelijen adalah peran yang membuat hasil analisis pada sebuah bisnis agar dapat dijadikan rujukan perusahaan dalam bekerja sama dengan staf lainnya. Sedangkan menurut Vercellis, bisnis intelijen adalah set model matematika dan metodologi analisis yang mengeksploitasi data yang berguna untuk proses pengambilan informasi serta keputusan kompleks. Sejarah bisnis intelijen pada tahun 1865, istilah bisnis intelijen awal dikemukakan oleh Richard Miller Desalegn dalam Siklopedia. Di tahun 1958 menggunakan istilah intelijen bisnis. Dia menggunakan definisi kamus Webster tentang inteligensi, kemampuan untuk memahami hubungan mendalam dari fakta yang ada dengan suatu cara sebagai panduan aksi terhadap tujuan yang diinginkan. Pada tahun 1988 bisnis intelijen sekarang berkembang dari sistem pendukung keputusan atau SPK mulai tahun 1060-an dan berkembang sepanjang pertengahan tahun 1980-an. Di tahun 1986, Howard Dessner mengajukan intelijen bisnis sebagai istilah umum untuk menjelaskan konsep dan metode untuk meningkatkan pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan bisnis dengan menggunakan sistem membantu berdasarkan fakta. Perbandingan bisnis intelijen bisnis dengan intelijen kompetitif. Intelijen bisnis atau IB menggunakan teknologi proses aplikasi untuk menganalisis data terstruktur proses bisnis yang umumnya internal. Sedangkan intelijensi kompetitif mengumpulkan, menganalisis data, menyebarluaskan informasi yang fokus topik pada perusahaan. Selanjutnya perbandingan istilah intelijensi bisnis dengan analitis bisnis. Intelijen bisnis mengacu pada data bisnis untuk menemukan informasi terutama dengan cara mengajukan pertanyaan, laporan, dan proses analitis daring. Sedangkan analisis bisnis menggunakan alat statistik dan kuantitatif untuk permodelan yang prediktif dan bisa dijelaskan. Selanjutnya yaitu ada elemen dari bisnis intelijen. Yang pertama data dari lingkungan bisnis, yang kedua infrastruktur intelijen bisnis, yang ketiga platform pengiriman, keempat perang analisis bisnis, kelima penggunaan metode manajerial, dan yang terakhir interaksi antar pengguna. Aplikasi bisnis intelijen di perusahaan yang ada 5, yaitu perkiraan, analitis, kolaborasi atau platform, pelaporan, dan manajemen pengetahuan. Adapun faktor sukses implementasi bisnis intelijen ada 3, yaitu tingkat komitmen dan dukungan proyek dari senior manajemen. Yang kedua tingkat kebutuhan bisnis untuk mencapai sebuah implementasi intelijen bisnis, dan yang terakhir jumlah dan kualitas dari data bisnis yang ada. Adapun langkah-langkah penting dari bisnis intelijen, yang pertama langsung ke sumber data untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, mengubah data bisnis menjadi informasi dan berikan secara tepat. Yang ketiga query dan analisis data.
Yang terakhir beraksi terhadap data yang dikumpulkan. Selanjutnya ada aspek kualitas dalam bisnis intelijen, ada 4. Yang pertama ada sumber data. Adapun sumber data itu terdapat poin standarisasi data agar dapat membandingkan unit yang sama, pola yang sama, dan sebagainya. Yang kedua, manajemen master data referensial yang unik. Selanjutnya, penyimpanan data operasional. Pemeriksaan data, mendeteksi dan mengoreksi data yang salah, pemprofilan data, memeriksa nilai yang salah atau kosong. Selanjutnya ada gudang data. Gudang data adalah kelengkapan memeriksa apakah semua data telah dimuat, integritas referensial, unik, dan referensial terhadap semua sumber data, konsisten antara sumber, memeriksa data konsolidasi terhadap sumber. Yang terakhir ada pelaporan, yaitu indikator keunikan hanya satu kamus indikator yang dibagikan. Yang terakhir ada akurasi formula pelaporan lokal harus dihadirkan atau diperiksa. Selanjutnya ada portal intelijensi bisnis. Apa sih itu portal intelijensi bisnis? Itu adalah akses antarmuka utama untuk aplikasi gudang data dan intelijen bisnis. Portal intelijen bisnis adalah impresi pertama bagi pengguna dari sistem gudang data sebagai bentuk aplikasi perambat di mana pengguna memiliki akses ke semua layanan gudang data atau intelijen bisnis, pelaporan, dan fungsi analisis lainnya. Fungsi utama dari portal intelijen bisnis adalah untuk menyediakan sebuah sistem navigasi dari aplikasi gudang data atau intelijen bisnis. Hal ini berarti portal harus diimplementasikan supaya pengguna memiliki akses terhadap semua fungsi dari aplikasi gudang data atau intelijen bisnis. Selanjutnya adalah manfaat dari bisnis intelijen. Yang pertama, membaca dan menafsirkan data untuk membantu menentukan keputusan perusahaan. Yang kedua, mendapatkan proyeksi yang lebih terencana untuk jangka waktu panjang. Yang ketiga, menganalisis halangan, keuntungan, dan solusi yang terjadi. Yang keempat, membantu perusahaan dalam menentukan perencanaan biaya. Kelima, memudahkan pihak manajemen untuk mengerti kebutuhan pasar dan menghitung dari segi bisnis. Yang keenam, kontekstual. Yang keempat, mengevaluasi data tren pasar secara real time. Baik, materi selanjutnya yaitu komponen kecerdasan bisnis. Adapun komponen kecerdasan bisnis itu ada 4. Yang pertama, data warehouse. Kedua, business analysis. Yang ketiga, user interface atau dashboard. Yang keempat, business performance management. Apa sih itu data warehouse? Data warehouse merupakan golongan dari komponen hardware dan software digunakan untuk mendapatkan jumlah data yang banyak. Data warehouse adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa terkait penjualan, gaji, serta informasi harian lainnya. Adapun fungsi dari data warehouse adalah membantu dalam mengambil keputusan, mudah dan cepat mengakses data, menciptakan konsistensi data, menghasilkan ROI yang optimal, dan yang terakhir menyediakan historical intelligence. Adapun karakteristik data warehouse, yang pertama berorientasi pada subjek, yang kedua data telah terintegrasi, yang ketiga data bersifat tetap, keempat dibuat dalam rentang waktu yang tertentu. Komponen data warehouse, yang pertama ada gudang data, manajemen gudang data, metadata, tool access, dan tool ETL. Standar skema data warehouse. Yang pertama ada tabel fakta, yang kedua ada tabel dimensi. Konsep business intelligence dan data warehouse. Business intelligence adalah satu kumpulan metode, teknologi, proses, arsitektur, dan teknologi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan berguna, digunakan untuk mendapatkan strategi yang lebih efektif dan taktis, dan wawasan operasional dan pengambilan keputusan. Perbandingannya, intelijensi bisnis
menggunakan teknologi, proses, dan aplikasi untuk menganalisis data terstruktur dan proses bisnis yang umum internal. Sementara intelijensi kompetitif mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi dengan fokus topik pada pesaing perusahaan. Jika dipahami secara luas, intelijensi bisnis bisa mengikuti bagian dari intelijensi kompetitif. Adapun kesimpulan dari data warehouse adalah dalam menggunakan data warehouse, pastikan Anda telah menyusun dan mengolah database dengan baik serta membangun sebuah sistem perusahaan yang optimal. Gunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan bisnis pada perusahaan Anda. Kemudian pergunakan juga tools yang mendukung proses manajemen data Anda dengan lebih baik dan optimal. Bisnis Analytics. Bisnis Analytics adalah aplikasi yang mempersiapkan proses pengambilan keputusan berbagai sumber data. Pengguna dapat menggunakan bisnis intelijensi terhubung suatu dimensional data warehouse yang interaktif dan memanfaatkan OLAP untuk proses slice dan drilling down, dash, serta drilling up. Bisnis analisis bisnis atau BA mengacu pada keterampilan teknologi praktis untuk eksplorasi berulang yang berkelanjutan dan investigasi kinerja bisnis masa lalu untuk mendapatkan wawasan dan mendorong perencanaan bisnis. Analisis dapat digunakan sebagai masukan untuk keputusan manusia atau dapat mendorong keputusan yang sepenuhnya optimal. Bisnis intelijen adalah query, pelaporan, pemrosesan analisis online atau OLAP, dan peringatan. Adapun domain dasar dari analisis adalah analisis perilaku, analisis kelompok, analisis persaing, analisis dunia maya, pengoptimalan perusahaan, analisis layanan keuangan, analisis penipuan, analisis perawat kesehatan, indikator kinerja utama, analisis pemasaran, analisis harga, analisis penjualan retail, analisis risiko dan kredit, analisis rantai pasokan, analisis bakat, telekomunikasi, transportasi, perjalanan pelanggan, dan analisis keranjang pasar. User interface atau dashboard, suatu kategori dari aplikasi bisnis intelijensi akan memonitoring informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan menggunakan format typically grafisasi gadget. Manfaat dan kriteria. Manfaatnya memudahkan dalam proses interaksi dengan pengguna atau user, meningkatkan banding sebuah perusahaan, meningkatkan keuntungan bisnis yang dijalankan. Karakteristiknya jelas dan konsisten, responsif dan menarik, terstruktur, efisien, tepat sasaran, mudah diolah. Selanjutnya, bisnis performa management. Apa sih fungsinya? Fungsinya menyediakan tools-tools yang dibutuhkan untuk mengelola aplikasi mereka. Bisnis intelijen merupakan seperangkat proses arsitektur dan teknologi mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, mendorong tingkat bisnis dan yang menguntungkan. Teknologi bisnis intelijen memberikan pandangan historis terkini dan prediksi operasional bisnis. Adapun strategi dan sistem bisnis intelijen, yang pertama mendapatkan wawasan pelanggan baru, peningkatan visabilitas, informasi yang dapat ditindaklanjuti, peningkatan efisiensi, wawasan penjualan atau sales, data real time, keunggulan kompetitif. Bisnis intelijen di dunia kerja ada 6. Yang pertama ada analisis data, penyelesaian masalah, pengetahuan industri khusus, kemampuan berkomunikasi, visi lanjutan, dan perhatian terhadap detail ketajaman bisnis. Faktor sukses dari implementasi bisnis intelijen yaitu adalah dukungan bisnis, komunitas, dan dukungan dari senior manajemen. Menurut Kibal dan kawan-kawan adalah kriteria yang paling penting dalam penilaian. Hal ini dikarenakan memiliki manajemen yang mendukung kuat membantu melewati permasalahan yang dihadapi oleh proyek. Namun seperti yang Kibal dan kawan-kawan katakan, bahwa rancangan sistem gudang data atau intelijen bisnis yang paling elegan pun tidak dapat mengatasi minimnya dukungan manajemen bisnis.
Adapun proses utama dari data warehouse itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah load manager atau komponen depan, mengerjakan semua operasi yang berhubungan dengan interaksi dan pemuatan data dalam warehouse. Warehouse manager melakukan operasi seperti analisis data untuk memastikan konsistensi dari data yang disimpan. Yang selanjutnya ada query manager. Komponen backend melakukan semua operasi pengelolaan permintaan user. And access tool melakukan manipulasi data yang ada di dalam gudang data. Apa sih perbedaan database dan data warehouse? Yang pertama ada tujuan. Database untuk merekam data, sementara data warehouse untuk analisis data. Metode processor. Database menggunakan OLTP, sedangkan warehouse menggunakan OLAP. Penggunaannya, database untuk membantu operasional bisnis, sedangkan data warehouse untuk membantu analisis bisnis. Ketersediaan database tersedia secara real time, sementara data warehouse dari sistem. Orientasi database berorientasi pada aplikasi, sedangkan data warehouse pada subjek. Scrolling database terbatas pada suatu aplikasi, sementara data warehouse menyimpan data dari sejumlah aplikasi. Tipe data yang disimpan database yang paling terbaru, sedangkan data warehouse data saat ini dan histori simpan. Tipe query database menggunakan query transaksi sederhana, sementara data warehouse menggunakan query kompleks untuk analisis. Selanjutnya, extract, transfer, load atau ETL. ETL adalah proses interaksi data yang menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu penyimpanan yang konsisten dan dimuat ke dalam gudang data atau sistem lainnya. Cara kerja ETL ada 3. Yang pertama, extract data. Perusahaan mengolah data dari berbagai sumber dan menggunakan berbagai alat analisis untuk membuat bisnis intelijen. Namun, ada juga bisnis yang hanya tergantung pada satu jenis data atau sistem. Yang kedua, transformasi, pembersihan, dan mempersiapkan agregasi untuk analisis. Langkah ini sangat penting dalam proses ETL karena membantu memastikan data yang akan diolah sepenuhnya dan kompatibel. Yang ketiga, loading adalah proses terakhir dari ETL, yaitu memuat data yang diubah ke dalam tujuan baru. Data tersebut dapat dimuat sekaligus atau full load atau interval terjadwal. Adapun sistem ETL ada 4. Yang pertama, menghapus kesalahan dan mengoreksi data yang hilang, menyediakan kepercayaan data yang terukur dan terdokumentasi, menangkap alur transaksi data untuk pengamanan, dan menyelesaikan data yang berasal dari berbagai sumber. Adapun tujuan dari ETL adalah mengumpulkan, menyaring, mengolah, dan menggabungkan data yang relevan dari berbagai sumber untuk disimpan ke dalam data warehouse. ETL juga dapat digunakan untuk menginteraksikan data. Poin terakhir yang akan kita bahas yaitu ada Pentaho. Pentaho Data Integration atau PDI atau Kettler adalah software dari Pentaho yang dapat digunakan untuk proses ETL atau extraction, transformasi, dan loading. PDI dapat digunakan untuk migrasi data, membersihkan data, loading dari file ke database atau sebaliknya dalam volume besar. PDI tidak menyediakan graphical user interface dan drag drop komponen yang memudahkan user. Adapun 3 komponen utama PDI adalah SPOON, PEN, dan Kettler. Kettler merupakan aplikasi extract, transformation, and load atau sering disebut dengan ETL. Aplikasi ini merupakan salah satu bagian dari aplikasi Business Intelligence Pentaho Data Integration. Selanjutnya ada SPOON atau SPOON, merupakan Integrated Development Environment atau IDE
yang merupakan Graphic User Interface atau GUI, digunakan untuk merancang, mengeksekusi, menyunting, dan menjalankan job dan transformation. Selanjutnya ada pen. Pen adalah command line tool yang khusus digunakan untuk menjalankan dan mengeksekusi file transformasi dan yang berekstensi GTR. Pen sendiri adalah script dalam bentuk file pen.bat script untuk Windows, dan pen.sh bash shell script untuk Unix atau Linux. Biasa digunakan jika ingin menjalankan transformasi pada otomatisasi terjadwal schedule information. Kitchen adalah command line tool yang khusus digunakan untuk menjalankan job umum dijalankan pada saat otomatisasi terjadwal atau schedule otomatis dipaketkan dengan nama file pen.bat atau bat script dan pen.sh atau bash shell script. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.